banyak yang mereka single, they are good looking, ya, financially secure, financially independent. Tapi strugglingnya mereka untuk finding someone tuh di mana ya? Apa? Gitu. They don't have Finding time love, or? ya. Goalsnya jadi datang ke gue itu emang literally lo looking for someone serius for a long term gitu. I'm not only matching you, but I guide you to success in the relationship itu gimana? Maintain relationship itu tuh gimana? Tinggi, mau kuliah dia di mana, mau kerjanya dia di mana, very specific gitu, harus pilot harus apa? Itu tuh nggak ada guarantee untuk long term relationship. Oke. Kenapa sih anak-anak sekarang itu mereka nggak mau menikah? Label as a menikah ya, maksudnya on paper gitu. Mbak Zola, The Matchmaker. Sangat asing di telinga gue. Yes. Itu adalah, ini ya, secara garis besar berarti itu adalah profesi untuk orang-orang yang ingin mencari pasangan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan, begitu. Ya. Oke. Buat orang-orang yang nyari serius relationship, goalsnya adalah merit, terserah lu mau merit, tapi long term lah gitu. Oke. Long term goal, which is ya merit. Apa bahasa gaulnya berarti ibaratnya mak comblang. Ma comblang. Oh bener. Bener. Tapi perbedaannya adalah lu sudah punya sertifikat untuk itu, sertifikasinya udah ada? Wah keren banget. Ada itunya buat ngambil sertifikasi itu ada? Ada, jadi satu-satunya itu di New York, jadi waktu itu 2012. Oke. 2012, gue Google nih, gue cari ada nggak ya sekolah matchmaking atau apa segala macam. Ntar dulu, lu Google kan? Lu kan Google nih. Google. Kenapa lu Google yang itu di antara sekian banyak pekerjaan yang bisa lu ambil? Mungkin ini kali ya panggilan. Panggilan hati gitu. Gue harus menolong orang gitu buat mencari cinta gitu. Oke. Akhirnya setelah panggilan hati Google ternyata ada di US. Ada karena kan gue sebelumnya basicnya dari advertising, anak agensi. Oh my god, oke. Anak agensi, jadi pas waktu itu close down company-nya, terus Yeah. sedikit gue nyari apa ya gitu. Sementara dari dulu, dari zaman sekolah, gue udah memang suka nyomblangin gitu loh. Wah gila sih. Pacaran sana sini nyomblangin segala macam. Lu nyomblangin anak sekolah? Sekolah, Itu awal mulanya tuh ya? Bakat lu tuh di situ ya? SMA? SMP, SMA, SD gue udah pacaran, gimana tuh? Wah gila sih, expert banget berarti ya. Oke, ketika pertama kali waktu SMP lu nyomblangin tuh seperti apa itu situasinya kalau boleh tahu? Kalau untuk pas SMP yang gue ingat adalah, oh lu single, belum punya pacar dulu, kayaknya ngomongnya bukan single deh. Apa ya? Nggak punya pacar, kayaknya dulu tuh kolonnya manggil nama tuh Zola, kan dulu kan nggak pakai gue lu gitu kan. Iya. Zola punya temen mau nggak dikenalin gitu. Gitu doang awalnya. Oke. Terus mantan pacaran juga punya mantan dong putus. Iya. Mantan pun juga dicomblangin. Mau nggak sama temen gue? Mantan lu comblangin ke temen, wah gila sih. Enggak waktu itu apa? Ada rasa, oh happy gue bisa menyatukan orang seperti itu kali ya? Gue seneng aja ngeliat orang punya pasangan. Gitu. Apa? Kayaknya berawal dari situ deh. Oh karena seneng lihat orang punya pasangan. Kalau dari biasanya ini ya, Ya. kalau psikolog itu kan tarik mundurnya jauh tuh. Ya. Kenapa orang ini seneng lihat orang pasangan? Apakah dia pernah Dulunya, merasakan? Itu nggak ada lo background seperti itu nggak ada? Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Emang dari hati lo kayaknya kalau ngeliat orang pasangan tuh kayaknya happy gitu, seneng gitu ya. Oke, Apalagi kalau oke. misalnya tahu mereka pacaran sampai 1 tahun misalnya gitu, 2 Iya, tahun iya, gitu. iya. Kan kayak kenapa ya, sementara gue 3 bulan putus ganti gitu. Kan bingung ya. Kayaknya gara-gara itu kali. Kalau gue bilang, bikin orang lu bukan putus, emang lu pengen explore aja, pengen tahu oh, orang ini begini, ini begini gitu. bosen. Oke, dan setelah itu ketika orang jadian pun kalau ada masalah jangan-jangan curhatnya ke lu juga saat itu. Iya, nah. Wah gila sih. Dari dulu tuh gue kayak jadi tempat curhatan gitu. So, gue lagi ada masalah ini, terus gimana? Oh ya udah lu mau gue bantuin nggak? Gitu. Terus dulu ingat banget zaman sekolah. Kan zaman sekolah dulu tuh suka ngetes pasangan tuh. Coba tes kalau dia udah punya pacar, dia ngaku nggak dia punya pacar. By SMS gitu-gitu ya? Bagaimana sih? Telepon. Oh by telepon, oke. Jadi teman suruh gue tuh dulu telepon, coba telepon Zola. Oke. Telepon. Hai gitu. Siapa? Kenalan dong gitu. Iya. Pernah tuh begitu. Oh alah, akhirnya itu menjadi hobi yang sekarang menjadi hobi yang menghasilkan lah akhirnya sekarang. Dan gak pernah terpikir kalau itu adalah suatu profesi.
gitu. Oke. Tapi di luar sana udah banyak belum ya? Banyak. The biggest matchmaker itu adanya di US. Oke. That's why pas gue Google nyari ada matchmaking, gue ngeliat potensinya, terutama di Jakarta, kota besar, banyak yang mereka single, they are good looking, ya, financially secure, financially independent. Tapi strugglingnya mereka untuk finding someone tuh di mana ya? Apa? gitu. They don't have Finding time love, or? ya. Ya. Jadi mostly my client itu mereka nggak punya waktu, sibuk, terus udah gitu pertemanannya makin lama makin kecil. Betul. Circle-nya itu lagi kan. Apalagi kalau misalnya kayak gue dulu di anak agensi, paling pertemanannya seputar agensi atau kalau nggak sama klien. Makanya ada yang pada nikahnya sama klien gitu. Iya. Karena lingkungannya sebenarnya segitu-gitu circle-nya. aja. Nah kalau misalkan gimana sistematisnya gimana apa? Stepnya kalau misalkan gue hubungin lu nih berarti gitu ya. Terus gue menceritakan gue siapa, gue seperti apa dan gue butuhnya yang kayak gimana gitu. Begitu berarti? Iya. Jadi mereka biasanya tahu gue dari pertama kali gue nanya tahu how do you find me? Iya, oke. Dari Google atau dari TV atau dari mana lah gitu. Oke. Kalau sekarang kan Instagram ya. Jadi nanti mereka register dari website. Tim aku tuh akan kontak. Jadi di screening dulu. So ada 2 kali screening. Oke. Jadi bukan berarti lo register and then lo langsung bisa jadi klien. Gue bisa nolak soalnya kalau if I don't get the connection between you and me and you have any hidden agenda, I don't take you as a client. Apa yang membuat kita bisa nggak match untuk jadi klien? Satu demanding. They don't know the process kalau finding someone itu takes time. Yep. Ada proses gitu. Oke. Dan apalagi kalau orangnya yang very egoistic. Terus hidden agenda dalam arti kata pernah juga tuh waktu itu. Dia masih punya pasangan tapi udah mau putus. Oke. Terus datang karena dia harus ketemu yang baru dulu baru bisa putus gitu loh. Oke. Nggak bisa, sorry. Itu adalah SOP yang lo terapkan atau memang apa gimana? Gua nggak ngerti deh. Atau ada rulesnya memang harus seperti itu? Ya, rulesnya jadi datang ke gue itu emang literally lo looking for someone serius for a long term gitu. Bukan yang memang cuman buat for fun atau mungkin ada hidden agenda. And you must be single for that Yes, gitu? either divorce. Kalaupun mereka divorce, mereka harus kasih lihat divorce papernya mana. Jadi untuk jadi member secure gue banget ya? secure itu, yes. Oh, gila berarti ini believable nih. Iya, jadi makanya mereka dari website dulu ketemu sesi satu jam paling nggak. Oke. Untuk cari tahu your values apa, what are you looking for. Wait, sesi itu online atau offline? Offline. Oh, berarti ngobrol kayak begini? Yes. Kayak kita lagi interview berdua. Gitu. Oh my god. One on one ngobrol. kayak gini, Iya. terus. Udah berapa kali relationship, biasanya putusnya kenapa gitu. Oke. Terus your values yang mau dicari seperti apa gitu. Jadi kadang nggak semua yang mereka mau itu gue langsung oke, bisa gitu, nggak. Kadang kan mereka tuh cuman gue maunya begini. But what your want itu bukan berarti yang lu butuhin. Kadang yang lu butuhin itu adalah yang lain gitu. Tapi lu pengennya adalah tata. Padahal yang dibutuhkan for a long term relationship dengan your personality itu adalah orang yang seperti ini. Berarti lu kayak psikolog juga dong berarti? Ya. Oh, anjing. Dalam ya. Tadinya gue pikir simple loh. Maksudnya sekedar lu butuh ini ya udah gue cariin. Ternyata enggak ya? Enggak. Oh, makanya ada sekolahnya. I have to dealing with people's heart kan. Iya betul. Makanya one by one. So my service itu jadinya confidential, private, personalized, like bespoke matchmaking. Betul. Karena it becomes your responsibility in the future kan. Kalau misalkan mereka didn't work kan, relationshipnya jadi lo kayak ngerasa anjing salah nih kayaknya gue. Tapi pernah terjadi begitu? So far belum ada. Tapi kalau misalnya putus ya ada. Kalau yang menikah enggak ya, belum ada Oke, yang mereka cerai atau apa gitu enggak. Tapi they blame you juga nggak kalau misalnya enggak ya? Itu urusan lu gitu ya? Iya itu urusan kan gue adalah lebih ke introduction service. Iya. Gue matchingin berdasarkan orang yang sebenarnya udah cocok with your personality, your values. Yang paling penting to finding someone itu you should share the same values. If you don't share the same value, you just wasting your time. Iya. Yang satu pasti akan ke kiri, satu pasti akan ke kanan. Pernah nggak pas lagi ngobrol kayak begitu sesinya akhirnya lo harus akhiri karena lo ngerasa kayak Pak, Bapak kayaknya atau Bu kayaknya Ibu nggak cocok sama saya mungkin pernah kayak begitu kejadian? Nolak pernah tapi nggak gitu caranya. Biasanya. Oke. Jadi kadang-kadang kan mereka register dari website ada foto kan. Dari fotonya kadang-kadang gue jadi kayaknya nih orangnya jadi kayak ada feeling lah gitu. Kayaknya bakal susah kayaknya ini. Pas ketemu oh iya benar kayaknya orangnya negatif atau apa gitu. Nah, biasanya pas ketemu kalau orangnya susah untuk open terus negatif
itu gue udah sakit kepala tuh biasanya tuh. Ah, iya. Energinya udah ke Iyalah. ini kan. Oh, oke. Jadi, Jadi emang ada psikolognya juga sebenarnya. gila, Ada ternyata berat juga psikologis. ya. Belum lagi kalau misalnya nanti mereka udah relationship, terus mereka teks kita lagi ada masalah nih mau ngobrol dong gitu. Oke. Jadi I'm not only matching you, but I guide you to success in the relationship itu gimana, maintain relationship itu tuh gimana. Gitu loh. Jadi nggak cuma matchingin selesai gitu ya. Iya. Oke. Berarti kan ada price yang harus dibayar oleh orang-orang itu ketika harus melakukan apa ya istilahnya ngobrol sama lu ibaratnya kayak begitu kan ya. Sama seperti ketika bertemu psikolog gitu juga Ya, kan ya. ya. Oh berarti oke paham gua. Tapi balik lagi ternyata ini lebih secure. Maksudnya buat yang nonton juga nih nggak cuma sekedar comblangin, tapi lu benar-benar dicariin yang tepat untuk lu karena tepat Ya. ini kan sebenarnya multitafsir kan, Ya. banyak arti. Iya. Nggak cuma sekedar oh lu pengennya one night stand ya lu pakai aja aplikasi yang gitu kalau emang mau one night stand doang gitu. Nah ketika lagi apa lu pernah nggak sih ketika lagi bertemu sama klien itu terus lu ngerasa anjing nih kayaknya dia cocoknya sebenarnya sama gue atau gue kok jadi tertarik sama dia gitu pernah nggak sih? Nah itu dia tuh kalau dari mereka yang ada misalnya attracted to me dan berusaha untuk teks Oke. itu ada. Tapi kan I all set the boundaries dong dan this is professional gitu. Jadi di gue udah ngelihat sendiri nih kayaknya ada tanda-tanda nih. Biasanya gue udah stop. Maksudnya Oke. gue udah gak ngambil dia as a client. Biasanya begitu. Karena udah kelihatan kan mulai texting, mulai apa gitu. Iya. Oh, I ada have to juga set ternyata. boundaries. Ya, ada. Tapi jujur ya, gue kalau misalkan sebagai klien ketika gue melihat track record satu penyedia jasa ibaratnya Iya. begitu dan kemudian lu ternyata match sama si salah satu klien, Iya. kepercayaan gue mungkin agak berkurang 10% gitu gak sih? Iya kan? Kayak yang, oh, kok jadi begitu gitu. Tapi kan kadang kita jodoh gak pernah tahu juga Nah iya kan. sih, makanya cuma 10%, 90%-nya masih sih. Iya. Oh, oke, Cuman oke. ya memang gak kepikiran sama sekali mau yang tiba-tiba datang misalnya gitu. Aduh kayak ini tipe gue. Atau nggak ada. Karena udah otaknya beneran profesional. Oke. Yang menarik adalah ketika lo mencoba untuk mengambil sertifikasi itu di New York, kenapa lo kembali ke Indonesia? Kenapa nggak mencoba untuk di New York? Apakah lo melihat memang pasar di Indonesia lebih besar? Ya. Atau karena belum ada sebenarnya? Karena belum ada satu. Dan yang karena memang gue kebetulan di Jakarta. Dan kita kalau ngomongin opportunity bisnisnya dong. Satu. Iya betul. Terus udah gitu belum ada memang sama sekali matchmaker. Dan mereka tuh gak familiar dengan matchmaker kan. Iya. Iya. Betul. Sementara di luar itu is very common banget. The biggest one itu yang memang di US. Nah itu maksud gua, berarti kan PR lo akan lebih berat karena seperti bukan budaya kita gitu loh. Bener gak sih? Tapi sebenarnya budaya matchmaker itu udah dari zaman kapan tahu? Buktinya Siti Nurbaya Iya udah dicomblangin, bener? Iya juga ya. Cina juga iya. Jadi sebenarnya udah dari ribuan tahun yang lalu itu mencomblangkan itu, menjodohkan itu tuh udah ada. Iya. Cuman they don't see it as a professional kan, as a profession Betul. gitu. Ya kadang-kadang mencomblangkan itu lebih kepada pemaksaan. Iya. Atau kalau enggak misalnya, oh ada teman mama nih, misalnya Iya, kalau family ya. Betul. Bedanya itu kalau misalnya dari temen atau dari saudara gitu ya. Ada yang single ya udah kenal aja dulu gitu kan. Tapi with the matchmaker jadinya more safe karena kalau enggak kita akan ngelihat dulu dari value-nya sama apa enggak gitu. Personality-nya match apa enggak gitu. Compatible apa enggak. Iya. Kalau enggak. Jadi biasanya gue enggak akan matchingin kalau 70%-nya enggak match. Oke. Cuman biasanya kalau dari ngobrol begini 1 jam misalnya gitu ya ngobrol, kayak gue tiba-tiba keinget nih, oh ada klien gue yang ini kayaknya cocok sama yang ini. Jadi ada itunya tuh. Nah itu pertanyaan gua, kan klien lo banyak tuh. Ya. Maksud gua gitu Ya, kan. ya. Nah untuk mencocokkan, oh kayaknya ini lebih cocok. Misalkan ya, Ya. ada 2 orang yang cocok sama 1 orang. Ya. Kemana lu akan arahkan dia? Biasanya gue akan ngeliat dulu yang lebih masuknya ke yang mana dulu nih. Tapi kalau misalnya let's say my heart say si A, misalnya ada 2 nih, si A sama si B. Oke. Dan ini ada 1 misalnya si klien. Oke, jadi dia ada 2 sistemnya, klien VIP member and then a member. VIP member the one who pay me, berarti mereka join the member. Oke. So the member kandidat jatuhnya is a Oke. match for the VIP. Oke. Jadi ini free. Kalau yang Oke. ini free, as long as mereka nyari yang serious relationship dan semuanya yang ada di database itu pun juga udah ketemu sama gue. Jadi udah di screening. Ibaratnya udah lolos screening lah. Dan ternyata ada 1 klien, ternyata matchnya ada 4. Biasanya gue akan ngeliat dulu, oh dia ternyata belum pernah dating dengan yang si A. Oke. Karakter dan personality-nya belum pernah. Oke. Biasanya gue akan matchingin. Jadi sebenarnya when you come to Harding, my company namanya Harding. When you come to Harding,
itu bakal ada proses untuk dating di mana ada improvement juga in your dating life gitu. Oke. Sebelumnya belum pernah dengan dating sama yang A, coba dulu kenal dulu karena setiap orang kan beda-beda. Iya, Kita kadang selalu merasa kalau gue tuh cocoknya sama orang yang firm, cowok yang gentleman misalnya gitu. Gue alpha, jadi gue butuh yang alpha juga gitu. Padahal nggak bisa alpha sama alpha bentrok. Ya iyalah. Keras sama keras nggak bisa. Iya, Yang satu mikirinnya kerjaan, satu juga mikirinnya kerjaan nggak akan bisa. You need someone yang more laid back misalnya. Iya. Yang gitu-gitu tuh. Oh, nah berarti kan tadi kan ada beberapa screening yang memang harus dijalankan gitu ya. Iya. Berarti ada yang misalkan nggak sampai ke elu gitu, udah di screening sama tim duluan, berarti udah begitu ya? Berarti edukasinya ke tim juga udah luar biasa berarti? Iya. Wah gila Jadi, sih, keren. gue udah kasih tahu dulu lihat dulu aja dari ininya, dari profilnya atau gimana gitu loh. Iya. Baru ketemu sama aku initial consultation. Initial consultation at least 1 hour lah untuk ngobrol segala macam. Baru dari situ bisa decide whether you're qualified to become a Harding member atau enggak. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai matchmaking gitu kan berarti kan ini ada proses yang harus dijalankan juga. Berbarengan dengan adanya konflik yang bisa terjadi gitu loh. Yeah. Menurut lu sendiri apa yang menurut lu bisa menjadi konflik sebetulnya? Kalau misalnya handling klien ya so far, itu biasanya agak susah dealing sama klien yang mereka sendiri nggak tahu maunya apa. Oh iya, bisa dimengerti. Terus ya. gimana cara gue matchingin kalau lu juga nggak tahu mau lu Nah apa? itu gimana gitu berarti? loh. Tapi I'm trying to pinpoint. Oke. Karakternya begini, oke personality berarti sebenarnya yang cocoknya yang begini. Jangan ngelihat dari bla 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 misalnya gitu. Atau kadang gini, ya gue maunya yang mereka lebih ke physical appearance gitu. Tingginya sekian, terus udah gitu paling nggak dia lulusan luar. Oke. Itu sering banget. Pasti gue nanya, kenapa lulusan luar? Oke. Karena kan kalau misalnya lulusan luar itu lebih open minded. There is no guarantee mereka open minded. Dan gue find someone yang open minded kalau memang mau nyari yang Butuhnya open minded. Open minded. Atau kalau enggak sama bule. Kenapa? Rata-rata kebanyakan mereka yang milihnya maunya yang dari luar itu karena nyarinya yang open mindednya. Padahal sebenarnya kayak ibaratnya gini, kayak kita mau mana? Busurnya di sini nih. Iya. Open minded ya udah titiknya berarti di open minded langsung ditembakin ke situ dong. Tapi kalau nyarinya yang lain pasti akan larinya di luar lingkaran itu. Gitu loh. Itu banyak yang mereka nggak tahu hal-hal yang kayak gitu. Contoh kecil misalnya tinggi. Tuh kayak gue harus maunya yang tinggi. Padahal for a long term relationship tinggi, mau kuliah dia di mana, mau kerjanya dia di mana, very specific gitu, harus pilot harus apa, itu tuh nggak ada guarantee untuk long term relationship. Oke. For a long term relationship itu yang paling penting adalah sama nggak values-nya, how do they make you feel, do they make you feel secure, feel safe nggak lo sama dia gitu, emotional valuable atau enggak, lebih kesananya bukan hanya karena dari surface only gitu, on paper gitu. Iya. Banyak Misalkan yang gitu. I need a big boner gitu-gitu Iya. kan kadang-kadang ada juga gitu kan ya. Cuman maksudnya lebih ke value-nya. Jadi lu tetap mengedukasi klien lu itu untuk itu ya. Selalu. Dan biasanya pun juga gue ngasih tahu sebenarnya dengan personality yang kayak gini, lu tuh nggak butuh. Let's say misalnya lu alpha. Again yang selalu terjadian yang kejadian mostly perempuan. Klien gue mostly perempuan soalnya. Dan mereka yang memang powerful lah, maksudnya financially secure, financially independent, yang mereka punya personality-nya strong, personality gitu. Yang dimana mereka punya mindset, gue butuh orang yang lebih firm. Karena gue di kantor udah capek. Ya. Gitu. Gue maunya juga yang mereka juga firm, tegas, segala macam dan lain-lainnya, intinya gitu lah. Padahal sebenarnya dengan personality dia yang kayak gitu cocoknya malah mungkin bukan yang itu. Jadi biasanya gue lebih ngedengerin dulu nih, dia maunya apa, carinya yang kayak gimana, dia tahu nggak yang dia mau. Gitu loh. Gue jadi kepikiran satu nama tentang cewek yang alpha gitu, mereka udah financially independent gitu. Justru sebenarnya mereka akhirnya susah mendapatkan pasangan karena banyak yang takut ngedeketin kan. Iya. Padahal sebenarnya ya perempuan yang independen itu manja sebenarnya juga. Cuman di luar aja karena tuntutan pekerjaan. Betul. Contohnya juga saya kadang. Nah itu dia maksud gue. Karena ketika ngelihat cewek udah wah dia nggak perlu uang lagi, nggak perlu apa lagi. Kita sebagai cowok tuh kayak nggak usah deh. Iya. Gitu.
Ada ketakutan itu. Ada. Jadi buat cowok-cowok di luar sana ya, nggak usah takut kalau mau deketin alpha karakter personality gitu. Makanya kalau mau konsultasi ke Hearting aja. bener. Iya, bener. Karena jujur sebenarnya kan mungkin mereka sendiri sadar, mereka sudah punya banyak dapat informasi mengenai hal tersebut melalui sosial media. Iya. Tapi kadang-kadang perlu ada orang kayak lu yang bener-bener ngasih tahu gitu loh, supaya nempel gitu kan. Iya. Kadang mereka kan nggak ngerti karena kita kan nggak belajar masalah percintaan di sekolah. Bener. Ini pun juga baru sekarang-sekarang yang orang pada ngobrolin tentang love, ngobrolin pada relationship gitu. Itu kayaknya mulai makin naik itu sebelum pandemic 2019. Sementara dulu pas awal-awal gue struggling dalam arti kata matchmaker, mereka tahu matchmaker tuh kayak jangan bilang-bilang orang ya gitu. Iya itu maksud gue masih tabu kan. Masih tabu tuh dulu tuh 2013 sampai 2016 17 tuh masih karena ada apa namanya perbedaan. Kalau dulu awal-awal tuh klien gue tuh 40 tahun ke atas semua. Oke. Makin kesini 25 tahun. Oh kan. Mereka lebih open. Oh you're a matchmaker, okay, set me up. Oke. Itu lebih keren, lebih enak. Iya, jadi mereka tahu gue nggak punya waktu, gue nggak mau wasting time juga. Mendingan gue invest to someone yang memang udah expert on it. Betul. Dan benar-benar secure tadi karena lu udah certified. Nah tadi tuh Mbak Zola sebelum gua kesini, gue tuh sempat lihat Instagramnya Aiman. Jadi dia posting salah satu sekolah di Jepang yang sekarang udah kosong karena anak-anak SD-nya tuh ya udah pada gede-gede dan pindah akhirnya begitu kan. Dan memang Jepang kan kita tahu sendiri bahwa mereka tuh tidak mau menikah, tidak mau melakukan hubungan seksual karena begitu beratnya beban mereka untuk bekerja, kemudian juga kan di kantor juga mungkin mereka sikut-sikutan atau gimana pun lah itu kan. Jadi kan mereka stres daripada begini gue nggak mau punya anak deh nanti nambah beban segala macam gitu-gitu kan ya. Nah akhirnya jumlah kelahiran pun berkurang setiap tahunnya. Dan ternyata Indonesia tuh memang 5 juta per tahun jumlah kelahiran. Tapi itu berkurang kalau misalkan kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ternyata berkurang sekitar 30% kalau tidak salah ya. Maksud gua, wah ini kalau kita bicara 10 atau 20 tahun lagi kita bisa kayak Jepang. Kalau misalkan tidak ada orang-orang seperti Anda. Balik lagi kan sebenarnya banyak juga nih. Waktu itu tahun 2016 gue pernah waktu itu di interview sama media nanya. Kenapa sih anak-anak sekarang itu mereka gak mau menikah? Label as a menikah ya maksudnya on paper gitu. Kenapa gitu loh? Karena banyak banget nih yang tiba-tiba mereka datang ke orang tuanya dan bilang, Mama I don't wanna get married. Banyak yang begitu. Jadi values tuh dari dulu tuh makin kesini makin berubah. Yang anak sekarang lebih banyak kalau ya gue nggak kepikiran mau punya anak, gue freeze dulu aja ex gue. Nah itu. Itu banyak banget sekarang yang begitu gitu. Sekarang gue belum mikir tapi nggak tahu ya gue ke depannya mendingan gue freeze dulu ex gue. Klien gue banyak yang begitu. Betul. Jadi emang perubahan ya it's a life values changing sekarang. Iya sih. Dulu kan banyak anak banyak rezeki mungkin. Iya kalau sekarang tuh kalau banyak anak banyak tagihan. Iya akhirnya makin bergeser maknanya itu kan. Iya, Sehingga membuat orang makin takut untuk berhubungan bahkan gitu. Nah menurut gue ini sangat penting, sangat menarik karena kan kita tuh apa ya makhluk hidup yang apa ya bisa dibilang sosial kita tuh harus punya teman, harus punya pasangan. Kadang-kadang menikah itu goalnya bukan punya anak tapi bagaimana lu saling menguatkan dengan pasangan lu gitu kan ya. Karena di Jepang sendiri ketika walaupun kita tahu misalkan orangnya baik-baik mungkin ramah-ramah segala macam tapi kan tingkat bunuh dirinya tinggi. Mereka Iya benar. Karena kan gue juga partner up. So my link kan gak cuma di Indonesia kan. Jadi buat yang mereka nyari pasangan di luar, jadi my link tuh global. Jadi gak cuma di Indonesia. Oh, Let's keren. say you're my client and then you're looking for someone yang living in Australia misalnya. Gitu. Mereka can set you up with someone yang di Australia juga. Gitu. Keren. Jadi it's global, you can find love everywhere lah intinya gitu. Misalkan begini, misalkan gue katakanlah gue berpikir untuk gue kayaknya harus move to Uganda misalkan begitu kan. Mbak Zola gimana kalau misalkan kita kerjasama? Itu bisa juga berarti? Bisa. Cuma di Uganda gue gak ada ya. Gue gak ada di Uganda. Aduh gila sih. Iya. Tapi maksud gue gini, kalau dari lu sendiri, maksudnya ketika membuka bisnis ini, berarti kan lu sudah memikirkan visi yang sangat panjang nih, berarti setahun, 2 tahun, atau 10 tahun, 30 tahun lagi. Tapi kalau gue boleh nanya, yang lu lihat dari bisnis lo,
yang berhubungan dengan masyarakat kita dalam Ya. 10 tahun ke depan itu akan seperti apa? Masih akan booming untuk masalah matchmaker. Oke, oke. Bayangin dulu, ini kan berarti Februari besok tuh aku 10 tahun loh. Wah. 10 tahun. Dan masih I'm the only one in Indonesia as a matchmaker, profesi Kenapa as ya? a matchmaker. Kenapa orang nggak, apa karena Nggak susah tahu ngambil ya, I sertifikasinya don't know, kali ya? maybe, mungkin ya, nggak tahu juga. Ya, karena gini, helping people tuh kan nggak semua kayak panggilan lah gitu maksudnya. Iya sih. Bukan, ya it's apa ya? Passion. Panggilannya passion gitu. Ya. I have a passion to help people gitu. Dan kalaupun mereka nggak ada, karena kan kalau misalnya being a matchmaker harus ada networknya harus gede. Betul. Kenal harus si A, si B, si C Betul. gitu. Gimana caranya komunikasi sama orang Betul, gitu. betul. Dan nggak gampang. It is a fun job, but it is a tough job juga. It's not a lot of people can do it gitu. Ya. Dan kalau ngelihat dari ke depannya sampai 10 tahun ke depan pastinya akan booming. Maksudnya Gitu masih ya? akan tetap growing itu dari tahun berapa? Forbes pernah ngeluarin di tahun 2009 sorry. Matchmaking industry itu it's a good business. Oke, Kalau kita ngomongin bisnis. Oke. Tapi itu Forbes based on the US ya. oke. Dan buktinya sampai sekarang pun juga sekarang demand itu tinggi. Untuk mereka malah nggak mau pakai online karena terlalu banyak online yang fake profile, ask for money, scammers, gitu-gitu loh. Gue udah di ujung mulut, gue mau ngomong satu aplikasi tapi nggak mau gitu. Iya, banyak lah banyak aplikasi banget, yang begitu. Iya, yang, iya. Nah sementara orang-orang yang mereka udah mau nyari, mereka in certain level, mereka nggak mau, they don't like to be seen intinya gitu. Iya, benar, Kalau benar. di online kan semuanya bisa ngobrol, bisa chat, bisa segala macam gitu. Karena my client ada yang dokter, ada selebriti, ada Ya, MC, iya. ada apa gitu. Oh ya? Ada selebriti juga? Ada. Indonesia? Oke. Ada. Ada ya, tapi nggak usah disebutin lah ya. Iya kan confidential. Yes, betul. Anak pejabat juga ada. Jadi memang it's a kalau misalnya ditanya kenapa orang hiring a matchmaker, karena mereka memang nggak punya waktu. They know their worth. Mereka nggak mau spending time dengan random people. Ya. Mendingan gue ketemu dating dan jelas orangnya memang sama-sama mau yang serius relationship gitu. Ya. Kalau online kan atau misalnya mungkin kenalin kita masih screeningnya Ya. dia nyari serius apa enggak ya? Ya, Dia ya, beneran udah single apa enggak ya Oke, gitu. oke. Sementara through me kalau memang mereka divorce papernya mana? Iya. Kalau mereka masih separated, gue nggak ngambil biasanya. Oke. Tapi lu berarti dengan cara seperti itu, lu nggak pernah kegocek ibaratnya, nggak pernah ketipu soal itu? So far belum ya. Oh iya, Belum ada. iya, keren. Karena kan pas ketemu udah tahu nih ini kayaknya bohong nih. Ini kayaknya ada something nih gitu. Iya, Kelihatan. Karena lu seperti psikolog juga kan, maksudnya lu bisa baca orang kayak begitu juga ya. Ada cenayang nggak bu? Nggak cenayang deh gue. Tapi gue percaya lo, maksud gue setiap psikolog itu entah Pasti. dia punya dari bawaannya sendiri Iya. atau dari perjalanan akhirnya muncul itu sixth sense-nya kayak begitu. Nah kalau lu baca gue sebenarnya walaupun gue sudah menikah ya, tapi sebenarnya yang gue ini seperti apa dan cocoknya kayak gimana pasangannya sebenarnya menurut lo? Kita ngomong di situ aja gimana nih? Nah oke. Tapi buat guanya aja, buat guanya aja. Menurut lo kalau lo ngelihat gue berarti gimana? Karena kan kalau lo kan orangnya fun ngobrol, and then you need someone yang sebenarnya bisa keep up dengan itu Ya, juga karena ya, kan ya, otak lo tuh lebih krias kan. Gue pengen Ya. nyoba ini, gue pengen nyoba ini Ya. gitu. Then you need someone yang memang bisa untuk cobain ini yuk gitu, yang betul. bisa arouse your Betul. ini juga gitu. Iya, Betul. Oh, yang iya sih. begitu. Keren. Bener nggak? Bener nggak? Tos dulu dong. Mbak Zola, if we talk about relationship, Ya. berarti kan kita juga berbicara mengenai sexual preference. Ya. Berarti yang datang ke lu itu tidak cuma yang straight, Ya. juga ada yang lesbian, Ya. gay Ya. gitu kan, Love, bisexual, yes. love. Love is love. Emang mau build a healthy marriage, terus udah gitu intimate marriage, a relationship, komunikasiin semuanya. Ya, Dating, dalam sekali sebulan harus ada dating. Tapi kan gue punya anak gitu. Dating itu nggak berarti harus keluar. Ya, Bisa ya, cuman ya. pilocok di kamar misalnya. Ya.